selamat datang lagi di channelnya Grit Auto. Nah, sesuai dengan thumbnailnya, kali ini kami akan mengulas soal Pajero Sport Facelift. Kenapa tiba-tiba ngomongin soal Pajero Sport? Karena ini memang kabarnya mobil ini akan diluncurkan pertengahan Februari. Salah satu indikasinya adalah ini banyak banget tenaga penjual dari Mitsubishi itu sudah mulai buka inden. Jadi di media sosial gitu ya, ada yang buka inden untuk Pajero Sport Facelift. Tapi memang setelah kami telusuri, jadi tim Grit Auto itu sudah mulai investigasi kecil-kecilan menanyakan soal keberadaan si Pajero Sport Facelift ini. Dan beberapa tenaga penjual itu memang menyebutkan kalau unitnya itu memang belum ada, teman-teman. Jadi mobilnya belum ada, tapi mereka membuka inden supaya nanti kalau memang ada teman-teman yang tertarik itu bisa dapat lebih dulu. Tapi yang mereka sebutkan adalah mobilnya itu nggak akan berbeda jauh dibandingkan versi Thailand. Nah, ngomong-ngomong versi Thailand, jadi Pajero Sport ini sudah diluncurkan teman-teman dari 2019, lebih tepatnya itu Juli 2019. Nah, biasanya mobil-mobil yang sudah diluncurkan di Thailand itu nggak lama akan diluncurkan juga di Indonesia. Tapi memang karena ada pandemi COVID-19 ya di tahun 2020, bisa jadi nih si Mitsubishi Indonesia itu lakukan perubahan strategi lah. Bisa jadi mobil-mobil yang faceliftnya itu masih banyak, sehingga dia belum bisa meluncurkan yang facelift gitu. Dan kalau kita lihat versi Thailand nih, si Pajero Sport Faceliftnya itu kan nggak berbeda jauh dengan yang versi sekarang ya. Tapi kalau kita ngelihat fascianya, memang itu ada perbedaan terutama di lampunya. Lampu utamanya tetap di atas, dia pakai proyektor LED. Udah gitu DRL-nya juga lebih tebel gitu ya, lebih keren, tetap di alisnya gitu. Tapi untuk lampu sennya, lalu juga fog lamp-nya itu ada di bagian bawah, itu jadi menyatu gitu kesannya. Udah gitu juga ada cornering lamp teman-teman, itu yang baru tuh di Pajero Sport Facelift. Dan itu semuanya sudah LED kecuali untuk sennya dia masih bohlam pijar. Tampangnya sih memang lebih simpel, apalagi kalau kita ngeliat grillnya. Grillnya itu ada cuma 2 garis gitu aja warna silver, dan itu kelihatannya simpel sih, keren banget. Sementara di bagian belakang itu memang ubahannya nggak signifikan. Lampunya itu masih sama sebetulnya sama yang lama, tapi si LED barnya itu memang sekarang lebih bold gitu, lebih keren ya. Dan juga untuk mata kucingnya, reflektornya itu kalau yang dulu itu kan ada tepat di posisi bawahnya lampu. Nah, kalau sekarang dia udah bergeser ke bagian bawah bumper, desainnya pun jadi horizontal, jadi membuat si lampunya itu kesannya nggak jadi lebih panjang dibandingkan yang versi sebelumnya. Oke, lalu untuk velgnya juga sedikit berubah yang baru ini, karena sekarang pakai modelnya velg palang 6 ya, palang 6 double spoke, tetap dengan dual tone. Ya memang keren sih. Tapi di Thailand sendiri memang ada beberapa tipe ya. Kalau yang versi standar itu memang yang double atau dual tone, sementara yang elite paling flagshipnya itu justru warna hitam. Jadi memang kelihatannya lebih maco lagi, lebih keren lagi. Tapi kalau dibandingkan sama Toyota Fortuner yang baru, yang TRD Sportivo ya terutama, itu banyak yang bilang masih kerenan TRD Sportivo gitu. Tapi kalau itu ya soal selera sih ya. Ada yang suka tampangnya Fortuner TRD Sportivo karena lebih sporty dengan body kitnya itu, tapi ada juga yang suka sama Pajero Sport Facelift itu karena kesannya lebih simple. Ya kalau itu sih balik lagi soal selera. Kalau teman-teman lebih pilih mana nih, antara Pajero Sport Facelift atau si Toyota Fortuner Facelift itu? Nah, silakan jawab di kolom komen ya. Tapi memang ya kalau ngomongin fitur, nggak usah yang facelift deh, yang lama pun, yang di Dakar Ultimate, sebetulnya Pajero Sport itu udah jauh lebih lengkap teman-teman dibandingkan si Toyota Fortuner. Misalnya aja kayak blind spot monitoring, forward collision mitigation, udah gitu ada adaptive cruise control, itu udah ada. Terus yang di versi barunya ini juga masih ada. Lalu ada kamera 360 juga. Dan yang baru sebetulnya di Pajero Sport Facelift adalah power tailgate-nya. Kalau di Toyota Fortuner itu kan sudah ada semenjak awal kemunculannya. Kalau di Pajero Sport ini memang baru ada yang facelift ini, dan juga sudah ada fitur touchless-nya. Jadi kita bisa membuka pintu bagasinya tanpa menyentuhnya. Jadi itu memang oke sih fiturnya ya. Lalu fitur entertainment-nya ada Apple CarPlay, Android Auto, itu sudah jadi standar, dan itu salah satu fitur yang memudahkan banget sih kalau untuk saat ini. Terus kalau ngomongin soal mesin,
Dia masih pakai mesin yang lama sebetulnya 4N15 ya. Kapasitas mesinnya itu 2442 cc, 4 silinder diesel turbo yang disalurkan ke roda belakang. Jadi memang si mesinnya ini itu bisa menghasilkan tenaga 181 dk dan torsi itu 430 Nm. Dan tenaganya ini memang masih lebih powerful dibandingkan si Toyota Fortuner kan. Udah gitu transmisinya juga dia ada yang otomatis 8 percepatan, perpindahannya halus, udah gitu enak juga kan untuk akselerasi. Itu sih udah lebih dari cukup ya untuk melawan si Fortuner yang juga masih pakai mesin lamanya. Oke, sekarang ngomongin soal harganya nih. Di Indonesia itu harganya kan beragam ya, karena produknya atau variannya itu banyak banget. Ada yang mulai dari 497 juta sampai yang 700 jutaan tuh untuk tipe Dakar 4x4. Jadi banyak banget tuh, sekitar 200 juta ya selisihnya. Dan untuk di Thailand sendiri harganya itu mulai dari 1,299 juta baht sampai 1,5 juta baht lah. Itu atau sekitar 600 sampai 700 juta. Sebetulnya emang nggak beda-beda jauh sih dibandingkan versi Indonesia ya. Ya semoga saja nanti harganya untuk yang versi Indonesia itu nggak berubah banyak. Artinya kalau ada kenaikan pun nggak naik banyak gitu ya, karena memang fiturnya juga ini bertambah banyak dibandingkan yang sebelumnya gitu. Nah untuk peluncuran itu kan kisarannya pertengahan Februari ya. Kalau dari event yang ada di Indonesia itu di tanggal 18 Februari itu ada pameran mobil, pameran otomotif secara nasional yang dilakukan memang secara virtual ya di IMS, Indonesia International Motor Show. Mungkin saja peluncurannya sekaligus ada di event itu. Oke, kita nantikan aja kalau gitu ya. Dan itu bakal seru banget, nanti kita akan komparasi dengan Toyota Fortuner TRD Sportivo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anakmister_go, dan nggak lupa juga saya ingetin untuk selalu tetap menggunakan masker. Kebetulan saya sendirian di mobil jadi sempat lepas dulu. Lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget ya kita tetap di rumah aja ya. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke teman-teman, terima kasih.